A few moments later. Pagi guys, hari ini kami, kelompok Tito Wota Stress, akan mengunjungi Museum Brawijaya. Kalian tahu nggak sih Museum Brawijaya? Museum Brawijaya sendiri terletak di Jalan Besar Ijen nomor 25A, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kalian penasaran? Yuk ikuti keseruan kami. Yuk, yuk, yuk! Go! Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Halo, siang guys. Kita pukul 10 tadi baru saja datang di Museum Brawijaya Malang. Museum Brawijaya sendiri terletak di Jalan Besar Ijen, Malang. Sebelum kita masuk, waktu kita datang, kita sudah disuguhkan oleh patung Jenderal Sudirman ya, Jenderal TNI kita yang wafat pada 29 Januari 1950. Untuk kalian yang ingin tahu apa aja isi di dalam Museum Brawijaya, yuk ikuti keseruan kami. Pertama kali masuk, kita disuguhkan dengan foto-foto Pangdam Brawijaya dari tahun 1983 hingga sekarang, dan foto-foto Pangdam dari tahun 1945 sampai dengan 1983. Nah, jadi di atas ini itu terdapat perangkat-perangkat lambang Kodam di Indonesia. Nah, jadi di ruang ini terdapat berbagai macam senjata-senjata bekas peninggalan yang dimiliki penjajah dan pahlawan kita, serta banyak sekali benda peninggalan lainnya di sini ya. Di dalam Museum Brawijaya ada beberapa senjata milik penjajah yang berhasil dirampas oleh bangsa Indonesia. Untuk ini adalah senjata SMR Lewis yang berasal dari USA. Yang kedua ada SMS Browning yang berasal dari USA juga. Ketiga ada SMR Bruno yang berasal dari Italia. Keempat ada SMR Jepang yang berasal dari Jepang. Yang selanjutnya ada SMR MK1 yang berasal dari USA. Kemudian yang terakhir ada SMR Lewis yang berasal dari USA juga. Banyak sekali senjata-senjata yang berhasil dirampas oleh bangsa Indonesia.
Dan di museum ini banyak sekali terdapat koleksi-koleksi dari dulu. Kemudian di sini ada juga beberapa senjata rampasan dari tentara Jepang dan serdadu Belanda. Nah, bisa kalian lihat ada beberapa senjata rampasan. Kemudian ini ada gambaran waktu kita dijajah oleh Jepang waktu dulu. Ini juga ada beberapa senjata rampasan juga yang dirampas oleh Indonesia. Selanjutnya di sini ada pakaian-pakaian tentara Jepang yang dirampas oleh Indonesia. Bisa kita lihat di sini ada baju, terus ada topi. Nah, ini adalah pakaian Jepang yang dirampas oleh Indonesia pada waktu penjajahan. Lihat di sini, ini ada beberapa pakaian yang digunakan oleh Letkol Dr. Subandi, yaitu mantel wool dan jam tangan, serta di sini ada beberapa kaos dalam, peranan, dan beberapa celurit milik oleh Pak Sehat dan milik Kol Sengkono. Dan di sebelahnya ini ada kursi peti kayu, baput, ancetas, dan benda lainnya yang digunakan saat waktu bergerilya. Bisa dilihat ini kursi dan di sini ya. Oke, di belakang saya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh TKR pada pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Dan yang uniknya alat komunikasi ini adalah kita harus menggunakannya secara manual. Jadi ini diputar untuk bisa menggunakan listriknya. Dari yang kita lihat ini yaitu burung merpati awetan. Untuk yang dipakai untuk alat komunikasi dalam perjuangan tahun 1946 di daerah Lamongan Bojonegoro oleh Divisi Ronggolawe. Dan dilihat dari sini, dengan cara mengambil burung dari keranjang ransel dalam operasi perang tahun 1946. Dan bisa kita lihat di sini ada gambar dari sangkar pengangkut burung ketika akan berlatih. Dan bisa kita lihat dari sini dengan bagaimana para pahlawan dalam mengangkut tabung pada burung tersebut. Jadi teman-teman, di ruang ini selain ada banyak sekali macam-macam senjata, ternyata di ruang ini masih ada benda-benda peninggalan pada zaman dahulu, yaitu seperti mata uang, baju tentara, naskah, dan lain sebagainya. Dari museum ini, kebanyakan berisi koleksi benda-benda yang mempunyai hubungan dengan perjuangan mengusir penjajah dari dunia luar Nusantara. Salah satunya yaitu beberapa keris pada video ini. Nah, pastinya di Museum Brawijaya ini tentu memiliki koleksi foto Kota Malang pada tahun 1994. Selain itu, di Museum Brawijaya juga terdapat berbagai macam piala pada zaman penjajahan dulu.
Di Museum Brawijaya terdapat gerbong maut. Gerbong maut yaitu salah satu di antara 3 gerbong yang pernah digunakan oleh militer Belanda untuk mengangkat 100 orang tatanan pejuang-pejuang Indonesia dari penjara Bondowoso berpindah tempat ke tahanan Bubutan Surabaya pada tanggal 23 bulan November 1947. Pada gerbong maut ini ada korban yang meninggal sebanyak 46 orang, kemudian sakit payah sejumlah 11 orang, sakit 31 orang, dan yang sehat ada 12 orang. Kalian bisa lihat gerbong maut ini. Gerbong maut ini pernah viral pada beberapa tahun yang lalu karena dianggap ada penampakan di dalam gerbong ini. Dan di sebelah gerbong maut terdapat perahu secujur. Perahu ini pernah digunakan oleh Komandan Resimen Joko Telo Letkol Chandra Hasan dari Pritwan Madura menuju Paiton Probolinggo pada November 1947. Pesan yang kita dapat dari vlog video wawancara ini adalah kita jadi tahu betapa susahnya para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pesan untuk generasi muda agar tetap menghargai perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan dapat menjadi teladan bagi generasi muda bangsa. Oke, itu tadi adalah vlog dari kami di Museum Brawijaya. Jika Anda ingin mengunjungi ke Museum Brawijaya ini, akses menuju lokasi cukup terjangkau, memiliki wilayah parkiran yang disediakan oleh pengelola cukup luas dan nyaman bagi pengunjung. Tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke Museum Brawijaya yang tepatnya di Jalan Besar Ijen nomor 25A Gading Kasri, Kota Malang, Jawa Timur. See you next time. Be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away Di sini ada kolam-kolam. Kolam. Nah, 20.000 like, itu lompat ke dalam. nah Like itu, guys, like 20.000 like, komen. itu. Dorong, sabar. Iki loro ta lo. Iki loro ta. Halo guys, kita sekarang sudah sampai di Museum Brawijaya. Nah ini sebelum kita masuk ya, kita sudah disambut oleh tank besar. Kalau menurut sejarah ini tank milik Belanda ya guys. Dan tanknya ini saksi bukti keteladanan jiwa nasionalisme dan nasionalisme. Selanjutnya setelah dari tank tadi, kita di sini disambut oleh patung Jenderal Sudirman ya guys. Ini merupakan pahlawan kita ya, Jenderal TNI. It's almost like I can't stop.